ketua dari STAI Persis di Bandung. Nah, jadi ini kita udah tepat banget, dosen dari jurusan sosiologi sekaligus menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Persis, yang pasti beliau punya pendalaman-pendalaman tentang gerakan Islam. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita serahkan 30 menit waktunya kepada Pak Dr. Nurmawan. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Dekan Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Ali Nurdin PhD. Amin. Allah. Ya. Pak Wadek, Pak Dul, kemudian juga Pak Asep selaku penggagas acara diskusi ini, yang ya sebelum menyampaikan ini materi yang sudah saya share itu, mungkin ada baiknya hitung-hitung bahasa Sunda itu mancakaki dulu ya. Jadi kebetulan saya dengan Pak Asep itu, saya ingat-ingat waktu masuk FISIP itu perasaan ini orang udah pernah ketemu di mana gitu ya. Ya ternyata satu alumni waktu di Putat gitu ya Pak Asep ya. Cuman walaupun jenjang kelasnya beliau di bawah saya, kalau ilmu dan pengalaman studinya tentu saja beliau sudah melanglang buana ke berbagai wilayah daerah gitu ya. Dan kemudian juga Pak Adon itu, Pak Wadek 2 tidak ada ya? Beliau sebenarnya ada sudah ada. Ya. Mengajar dulu. Beliau satu kelas waktu saya di S3 itu. Di S3 satu kelas dengan saya, dan Pak Opik sempat menjadi asisten Prof Afif waktu itu, sehingga saya dapat ilmu juga dari Pak Opik itu. Opik Rahman. Cuman ada nggak? Sudah muncul belum ini Pak Opik ini Pak Asep? Belum ya? Belum. Ya. Belum. Jadi kalau saya dengan Pak Opik itu nanti suntangan, karena memang kata Ali bin Abi Thalib gitu. Anak abdun man alamani harfan katanya. Jadi dia telah mengajarku lebih dari satu huruf gitu. Nah, selanjutnya kita juga bersyukur pada pertemuan ini. Tadi Pak Leo, atau saya sering mengucapnya Pak Leo saja langsung, bahwa hari ini adalah hari terakhir kita menjelang Idul Fitri. Kebetulan juga hari diganjil tanggal 27. Yang berdasarkan hitungan-hitungan Ijazul Quran itu, yang paling tepat itu katanya tanggal 27 itu Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita dapat. Oleh karena itu tidak apa. Amin. Juga kita berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, selanjutnya karena kebiasaan ini ya, jadi saya itu kan perjalanan pendidikannya murni UIN lah gitu ya, murni IAIN. IAIN jurusan dakwah. Jadi kalau ada dalil-dalil yang mungkin nanti Pak Ir memberikan kritikan dalam perspektif filsafat, ya silakan saja. Tapi mungkin juga perjalanan saya membentuk perspektif hidup saya juga gitu. Ini yang tema yang akan disampaikan itu yaitu dinamika pemikiran dan gerakan Islam kontemporer di perguruan tinggi umum. Sebenarnya ini disertasi saya gitu ya. Disertasi saya studi tentang relasi sosio-religius Masjid Salman ITB Bandung gitu. Jadi sebenarnya Pak Dekan ini lebih fokusnya adalah di Masjid Salman ITB gitu ya, di Masjid Salman ITB. Dan ini sudah diujikan di bulan Desember 2016, dan ternyata di luar sepengetahuan saya bahwa ternyata disertasi saya ini diikut sertakan, dilombakan di Fordipas. Fordipas itu Forum Direktur Pasca Sarjana. Dan di 2017 itu alhamdulillah termasuk kategori disertasi terbaik katanya. Ini taharus binima saja. Oke, ya. Alhamdulillah. Sempat dipresentasikan di Palangkaraya waktu itu dengan Pak Direktur, masih Pak Prof Agus waktu itu, dengan Pak Deden. Jadi sempat ini. Kalau tema yang, atau mungkin karena harus dipresentasikan lagi dengan waktu yang 3 tahun dipresentasikan, otomatis mungkin ada bagian-bagian yang juga
saya lupa atau mungkin sampai pada detil-detilnya sudah ada banyak hal yang mungkin disertasi itu. Dan mudah-mudahan saya juga ini mohon doanya bahwa ini sedang penerbit Al-Qalam untuk diterbitkan dan mudah-mudahan menambah hasanah pustaka untuk FISIP kita ini dan juga terlebih mungkin untuk kepentingan praktisnya menambah akreditasi gitu. Dan Pak Dekan bila perlu mungkin ini juga lagi-lagi tahadus binimah, sertifikat terbaiknya ini ada, nanti barangkali diperlukan untuk akreditasi FISIP ini gitu. Itu sebagai pengawal. Selanjutnya kita ingin Pak Asep next. Ya. Jadi latar belakang masalah, jadi fenomena bangkitnya gerakan Islam kontemporer di perguruan tinggi umum melalui masjid kampus. Salah satunya Masjid Salman ITB Bandung. Kenapa yang dipilih Masjid Salman ITB? Karena memang Masjid Salman ITB ini adalah masjid yang pertama kali didirikan atau ada di perguruan tinggi umum. Jadi sengaja temanya adalah masjid kampus dalam arti perguruan tinggi umum, bukan UIN, bukan IAIN pada saat itu, tetapi perguruan tinggi umum dalam hal ini ITB. Kemudian kita lihat bahwa keberadaan masjid ini melalui kepemimpinan pendiri dan tokoh-tokoh Masjid Salman, remaja dan mahasiswa Islam menjadi spirit gerakan Islam ke berbagai wilayah perguruan tinggi di Indonesia. Jadi dari Salmanlah kemudian mengembang, karena tidak ada perguruan tinggi umum sebelum ada Salman ini memang tidak ada. Jadi setelah Masjid Salman ini baru berkembang seluruh di tanah air. Kemudian ada model penggandaran yang cukup efektif untuk mahasiswa dengan corak pemikiran yang khas sebagai sumber dinamisasi. Nah ini yang tadi oleh Pak Dekan disampaikan, adakah misalnya distingsi, perbedaan dengan model pengkaderan yang misalnya sudah dilakukan penelitian oleh Pak Dekan mengenai gerakan PKS, kita benang merahnya di mana, sebab ada titik temu, kalau saya lihat ada titik temu gitu. Tetapi juga tidak bisa dihindari bahwa belakangan ini atmosfer pemikiran gerakan Islam di Masjid Salman itu terkesan stagnan. Nah pertanyaannya apakah memang sudah berhenti atau sudah karena banyak gerakan itu di mana-mana ada, sehingga tidak terlalu kelihatan seperti itu. Kalau dulu kan mungkin ibarat ase di padang pasir gitu ya, ada masjid kampus satu-satunya dan kemudian diburu oleh dari berbagai pelajar dan mahasiswa saat itu. Next, Pak Asep. Selanjutnya fenomena yang diamati adalah background sejarah berdirinya Masjid Salman. Ini yang menjadi pertanyaan penelitian. Jadi bagaimana sejarah berdirinya Masjid Salman? Di situ di dalam hasil penelitian itu Masjid Salman berdiri merupakan sebuah pertarungan ideologi karena memang berdirinya Masjid Salman itu di tengah-tengah pada waktu itu memang perguruan tinggi yang diwariskan oleh Belanda, warisan Belanda, budaya, iklim, dan segala macamnya itu jauh panggang dari nilai-nilai Islam. Sehingga perjuangan untuk berdirinya Masjid Salman itu mulai dari penolakan dari rektor sampai kemudian 10 tahun kemudian baru bisa berdiri dan kemudian mendapatkan pengesahan dari Presiden Soekarno, sehingga Bapak Presiden Soekarno sendiri yang memberikan nama Salman itu. Jadi di dalam disertasi itu dikisahkan bagaimana ceritanya sampai nama itu menjadi Salman. Nah kemudian faktor pembentuk pemikiran dan interrelasi sosio-religius gerakan Islam Masjid Salman ini akan melihat bagaimana pemikiran itu terbentuk, dari mana pengaruhnya, apakah hanya faktor nasional atau juga internasional. Sehingga kita nanti akan di dalam hasil penelitian itu akan ditemukan. Jadi Masjid Salman berdiri tidak hanya dalam satu segmen kepentingan dalam arti untuk sebuah peribadatan, tetapi juga pada akhirnya kemudian para aktivisnya terpengaruh oleh dunia pemikiran Islam secara internasional seperti itu. Nah kemudian
fenomena yang diamati juga adalah periodisasi perkembangan pemikiran dan gerakan Islam Masjid Salman. Ini artinya apa? Artinya mengindikasikan bahwa setiap pemimpin yang atau katakanlah yang menjadi koordinator itu tentu saja memiliki corak dan pola yang berbeda-beda gitu. Kemudian independensi manajemen pengelolaan program. Nah, ini yang menarik juga karena memang menjadikan masjid yang paling modern dari segi aspek pengelolaan programnya. Ada kemudian kita lihat sampai sekarang ini punya bank, bahkan terbaru itu kan punya semacam ATM beras seperti itu kan, itu unik gitu. Seperti itu. Dan kemudian bagaimana fenomena yang diamati itu adalah analisis kritik dan dalam perspektif Salman ke depan seperti apa. Nah, tolong di next Pak. Ya. Nah, kemudian ini kajian pustaka sebelumnya saya membaca penelitian yang sudah dilakukan oleh Sudarmono Samsono 2005, studi deskriptif kondisi sosio-religius mahasiswa, studi kasus mahasiswa ITB Bandung. Nah, gitu ya. Jadi bahwa mahasiswa terutama di ITB Bandung itu keberagamaannya itu memiliki secara ideologi sangat kuat gitu, seperti itu. Kemudian juga penelitian LPPM Unisba 2012 tentang implementasi pembelajaran PAI di ITB dari bobot 3 SKS itu dan 2 SKS dalam bentuk tatap muka. Dan ini saya juga terinspirasi oleh teman waktu kuliah di Amerika, Pak Dadi Darmadi, yang kemudian dia memberikan masukan untuk memasukkan atau menelaah buku yang dikarang oleh V.S. Naipaul, Beyond Belief Islamic Extension Among the Converted People. Jadi berisi perjalanannya ke Indonesia sebanyak 2 kali, tahun 79 dan tahun 95. Bagaimana memandang gerakan Islam pada saat itu, pada tahun itu. Next, Pak Asep. Nah, ini landasan teori. Landasan teorinya ini mungkin yang oleh pembimbing dianggap sedikit agak nyeleneh ya. Nyeleneh dalam arti karena saya mengambil landasan grand teorinya itu kaidah yang oleh Ibnu Khaldun, al-insanu madadiyun bitab'i. Jadi pada prinsipnya atau secara tabiatnya manusia itu pembangun peradaban gitu. Dan kemudian saya terjemahkan dengan middle range teorinya, teori tentang keberagamaan dan perilaku sosial. Kemudian aplikatif teorinya, teori tentang gerakan sosial dan gerakan Islam. Nah ini, middle teorinya yaitu dengan lulus misalnya struktur keagamaan, sistem nilai dan kitab suci, interpretasi terhadap wahyu, perilaku orang. Kemudian